POWI sampai saat ini dikarenakan kasih dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai POWI, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Engkau memberikan perlindungan yang sangat luar biasa sampai saat ini sehingga kami masih dapat menikmati setiap berkat-Mu. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hadirlah di hadapan kami Bapa. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk pengumuman POWI per hari ini yaitu di 1 Maret 2024, saldo POWI sebesar Rp530.400. Baik, untuk Bapak Ibu yang hadir secara online, untuk persembahan nanti dapat ditransfer untuk ke rekening atas nama Leni Koryanti Gultum di 23301111370. Baik, untuk Bapak Ibu yang saat ini hadir maupun yang online, mari sama-sama kita dukung akun YouTube POWI dengan cara like, sub, dan komen. Baik, saudara-saudaraku, di minggu depan mari kita ibadah kembali, mari ajak kembali saudara-saudara yang lain untuk meramaikan ibadah kita agar kita sama-sama masuk ke surga. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudaraku, mari kita angkat lagu pujian ini dari awal kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ini untuk Tuhan Yesus. Kan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami ada saat ini dapat menikmati berkat-Mu dalam perlindungan-Mu Tuhan Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menguatkan kami di setiap pergumulan hidup kami Bapa. Tetap beri kami jalan Bapa. Biarlah kami hidup sesuai dengan yang Kau kehendaki saja Tuhan. Amin. Mari duduk kembali. Baik, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat dan kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Bapa. Berkati mereka Tuhan. Biarlah segala kerinduan yang mereka impikan selama ini Bapa Engkau jamah Tuhan. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tuntun hidup kami Bapa, biarlah pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang mungkin saat ini masih belum dapat hadir Tuhan. Biarlah Engkau yang mengetuk hatinya agar dapat hadir kembali untuk di ibadah ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sembari memberikan persembahan, mari kita angkat lagu pujian Dibawa Kepak Sayap. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Selalu berada dalam sayap-Mu. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali,
melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, mari kita angkat lagu pujian Hanya Engkau. Mari kita satukan hati kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan saja. Mari kita lepaskan semua pergumulan-pergumulan yang ada di dalam hidup. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa tetap bertahan di dalam nama Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Ku, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, terlebih pada siang hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersekutu kembali untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami mengerti firman-Mu adalah kekuatan bagi kami untuk kami boleh
menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kami ini. Dan firman-Mu lah yang akan menjelaskan kepada kami apa rencana dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Oleh karenanya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah Kau tempatkan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, membantu kami untuk mengerti firman-Mu, terlebih lagi membantu untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita buka handphone kita masing-masing di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Kemudian kita akan loncat ayat 19 sampai ayat 23. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca nomor ganjil, ayat ganjil, saudara baca nomor genap. Ya, siap semuanya? Sudah buka Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nanti kita loncat ke ayat 19 sampai ayat 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita loncat ke ayat 19 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan himpit firman itu, sehingga tidak Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarkan perumpamaan ini dan sering dibahas di gereja. Ya, betul ya? Nah, kita akan lebih mendalami lagi apa yang dijelaskan Yesus di dalam setiap golongan tanah di dalam perumpamaan ini. Ya, kita akan nail down lebih dalam lagi. Nah, kita harus mengerti konteksnya dulu bahwa kejadian ini, ya, tadi di ayat pertama dikatakan banyak orang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus sebelum dia menceritakan perumpamaan ini. Ya. Jadi, kita mengerti bahwa Yesus sebelum dia menceritakan perumpamaan ini sudah melakukan banyak mukjizat. Sehingga banyak orang datang kepada Yesus karena mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Setuju ya? Dalam konteks ini ya, banyak orang datang. Nah, kemudian perumpamaan ini dibawa oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bagaimana setiap manusia atau orang-orang yang mengikuti yang berbondong-bondong itu dikategorikan menjadi 4 golongan orang. Ya. Nah, tadi kita sudah membaca bahwa perumpamaan ini perumpamaan tentang benih yang ditabur. Benih di sini tidak boleh diartikan lain selain firman Tuhan.
Jadi kita harus menafsir bahwa benih dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan yang disebarluaskan atau yang ditabur oleh seseorang. Ya, dalam konteks ini dibilang seorang penabur. Sebetulnya Yesus yang menabur firman ini dan kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, orang-orang yang mengikuti ini adalah orang-orang yang percaya Yesus adalah seseorang yang berbeda pada saat itu. Karena sudah melakukan mujizat-mujizat sebelumnya. Makanya mereka terus mencari. Yesus pergi ke sana, ikut semua, berbondong-bondong. Ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini sebetulnya ingin menjelaskan kepada semua orang bahwa mereka semua ini ya digolongkan menjadi 4 golongan. Ya. Dari pembacaan tadi kita lihat bahwa hanya 1 golongan yang diterima, yaitu yang jatuh di tanah yang subur. Yang 3 tadi tidak diterima. Artinya apa? Kalau kita bagi 4, itu kira-kira satu hal ini 25 poin. Betul ya? Jadi kalau bagi 4, itu 1, 25, 25, dan 25. Sedangkan yang bisa diselamatkan hanya yang 1. Artinya apa? Hanya 25% yang mendengar firman Tuhan dan mereka benar di hadapan Tuhan. Sedangkan 75% atau 3 tadi itu terbuang semua. Saudara bisa bayangkan? Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia mau mengatakan hal pertama adalah banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Hanya 25% ternyata yang bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya. Jadi saya juga bisa maklum, ketika saya berkhotbah, ketika saudara masuk ke dalam sebuah gereja, itu sebetulnya hanya sedikit yang bisa menangkap firman tersebut. Nah, kita sekarang belajar. Ada 4 golongan, saudara masuk golongan yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat. Ya, oke. Dan perumpamaan ini masih sangat relevan bagi kita di zaman ini. Ya, karena saya melihat banyak sekali gereja sekarang yang bertumbuh begitu pesatnya. Sampai 1 kali kebaktian bisa ribuan orang. Tapi yang mengerti, yang masuk dalam golongan keempat, tanah yang subur hanya ada berapa? Hanya 25%. Sedangkan 75%-nya itu semua hilang. Oke. Nah, mari kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, kita lihat tadi di Matius 13. Oh, nggak bisa ya? Klik, coba klik. Udah. Ya. Coba kita lihat sekarang yang digolongkan oleh Tuhan Yesus pada golongan pertama, yaitu tanah yang di pinggir jalan. Ya, Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, jadi benih ditabur, belum dia bertumbuh, datang burung, sudah hilang makan. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perumpamaan ini di ayat 19. Ya, dikatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Coba saudara perhatikan kata-kata yang saya highlight. Ya. Perhatikan. Oh, ini terlalu kecil ya. Enggak semua masuk ya. Tetapi tidak mengertinya. Di sini ada kata tidak, ini enggak jelas tidaknya. Di sana ada jelas enggak? Ya, tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya. Nah, kalau kita lihat ada juga di dalam Lukas 8 ya, disebut juga di dalam Lukas 8. Kok enggak mau klik?
Coba klik lagi, bantu deh. Biar cepet. Bantu aja di sana klik. Oke. Di dalam Lukas 8, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Coba perhatikan ada 3 poin di dalam ayat ini. Ya. Yang pertama, tidak mengerti. Yang kedua, si jahat merampas. Yang ketiga, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ada 3 poin penting di dalam ayat atau perikop ini. Tidak mengerti, dirampas oleh iblis, dan supaya jangan percaya dan selamat. Ya. Coba saudara perhatikan. Jangan sampai dibalik. Ketika saudara datang ke gereja mendengar firman Tuhan dalam persekutuan ini misalnya ya, jangan menyalahkan iblis. Perhatikan ayat ini. Iblis mengambil firman itu dari hati saudara karena saudara tidak mengerti. Ya, dikatakan di sini, tetapi ya, orang itu tidak mengertinya dan karena kita tidak mengerti firman-Nya, maka datanglah si jahat merampas. Jangan dibalik. Bukan gara-gara dirampas sama si iblis firman yang kita dengar, makanya kita tidak mengerti, bukan. Tetapi ingat, dikatakan di ayat ini, orang itu tidak mengerti, gara-gara tidak mengerti, maka datanglah iblis merampas. Jadi tidak mengerti itu merupakan sebab. Dirampas oleh iblis merupakan akibat. Dan ada lagi akibat, supaya apa si iblis merampas ayat itu atau firman itu? Supaya mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Jadi begitu parahnya ketika kita tidak mengerti firman, ketika kita mendengar. Karena perumpamaan ini semua adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang non-Kristen. Karena semua dikatakan golongan 1, 2, 3, dan 4, semua mendengar firman. Semua orang mendengar firman. Ya, cuman yang di pinggir jalan dikatakan tidak mengerti, kemudian si jahat mengambil, supaya apa? Supaya dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak mengerti firman ketika dia datang ke gereja? Itu yang kita mau dalami. Jadi kita bisa mengerti sekarang apakah saudara ada di golongan 1, 2, 3, atau 4. Memang gak banyak dibahas di dalam gereja. Kenapa ini tidak mengerti? Ya, nah, mengerti di sini, saudara harus tahu bahwa mengerti di sini bukan secara intelektual, bukan secara akademis, bukan secara logika saudara untuk menangkap firman. Ketika si pengkhotbah berkhotbah dalam bahasa Indonesia, saudara pasti mengerti secara akademis. Secara intelektual saudara pasti mengerti, betul kan? Kecuali saudara nggak bisa bahasa Indonesia, ya nggak? Saudara bisa mengerti. Mengerti di sini itu berbicara tentang spiritual. Bukan akademis, bukan intelektual. Atau bukan dengan logika. Tapi spiritual. Nah, pertanyaannya, kenapa orang tidak mengerti? Ya, yang pertama, orang tidak mengerti karena ketika mereka datang ke persekutuan, ketika mereka datang ke gereja, ketika mereka mau mendengarkan firman, motivasinya salah atau tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga mereka tidak mengerti. Sekali lagi, mengerti di sini dilihat dalam konteks spiritual, bukan akademis. Saudara mengerti ya? Jadi ketika saudara datang ke sini, motivasinya tidak berkenan, saudara tidak akan pernah mengerti firman. Sekali lagi mengerti secara spiritual. Spiritual itu bicara tentang sikap hati saudara. Nah, motivasi apa yang biasanya sering dilakukan banyak orang Kristen ketika mereka mendengarkan firman? Yang pertama, coba pikir. Saudara datang ke gereja setiap hari Minggu, betul ya? Rajin kan? 52 kali setahun. Motivasinya apa?
Jangan-jangan saudara datang ke gereja hanya untuk apa? Melengkapi kewajiban keagamaan saudara. Sebagai rutinitas. Oh, saya harus ke gereja karena saya orang Kristen. Nanti kalau saya nggak ke gereja, nanti orang akan tanya, loh kok nggak ke gereja? Atau saudara, atau ipar, atau siapapun bertanya, kenapa nggak ke gereja? Pasti begitu kan? Karena mereka tahu kita orang Kristen. Jadi kita datang ke gereja hanya sebagai rutinitas, sebagai kewajiban keagamaan kita. Pertanyaan saya, apa bedanya sama orang Farisi? Sebetulnya yang pertama ini, yang di pinggir jalan, Tuhan Yesus mau menyindir orang-orang Farisi yang datang berbondong-bondong untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengerti nggak secara intelektual? Sangat mengerti, karena mereka mempelajari hukum-hukum Musa. Dan di dalam hukum-hukum Musa, nabi-nabi sudah bernubuat akan ada Mesias. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia Mesias. Dia mengerti nggak? Mengerti, tapi dia tidak mau menerima kalau dia itu Mesias. Karena apa? Karena ada dendam, ada iri hati, sudah terkunci hatinya. Nah, bagaimana sekarang di zaman ini? Orang-orang seperti apa yang golongan satu yang datang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Datang persekutuan hanya sebagai rutinitas. Atau ada juga yang mempunyai motivasi nanti supaya saya diberkati. Datanglah persekutuan setiap hari Jumat. Datanglah ke gereja setiap hari Minggu. Supaya saya diberkati oleh Tuhan. Entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, entah itu keuangan, entah itu apapun. Inilah yang masuk golongan satu. Dan lihat, ketika motivasi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, iblis ambil itu firman-Nya. Udah, kita nggak punya firman. Supaya apa? Supaya jangan selamat. Oke, sekarang yang berikut. Yang kedua. Yang kedua dikatakan di sini jatuh di tanah yang berbatu. Nah, sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lihat ada kata, di tanah yang berbatu tidak berakar. Di pinggir jalan tidak mengerti. Golongan pertama di pinggir jalan tidak mengerti. Golongan kedua benih jatuh di yang bebatuan tidak berakar. Nah, lihat coba kita lihat penjelasan Tuhan Yesus. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu. Nah, semua orang itu mendengar dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, luar biasa ini. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, di dalam Lukas dikatakan demikian. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dari ayat ini ya kita dapat lagi 3 poin. Ya. Yang pertama tadi menerima dengan gembira, itu saya highlight. Ya. Menerima dengan gembira. Itu satu hal yang baik. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menerima dengan gembira. Oke. Tapi permasalahannya tidak berakar. Nah, saudara tahu akar itu adalah kekuatan inti dari sebuah pohon. Karena melaluilah akar semua nutrisi untuk mengembangkan batang pohon, ranting-rantingnya, bahkan buah-buahnya, itu akar yang mengambil dari tanah, betul ya? Dan akar itu yang membuat si pohon ini itu kuat kalau kena angin. Semakin dalam akarnya, semakin kuat dia kalau kena angin. Sama seperti fondasi gedung ini. Saudara bisa melihat nggak fondasi? Nggak bisa. Yang saudara lihat gedungnya. Ya, dari jalan saudara lihat lantai, sekian lantai. Tapi saudara lihat nggak fondasinya? Tidak. Akar pun tidak pernah terlihat. Yang kelihatan pohonnya langsung. Ya. Nah, sekarang coba apa yang dimaksud dengan tidak berakar? Kenapa tidak berakar? Nah, mari kita lihat apakah saudara masuk golongan kedua.
Kalau tidak golongan 1 tadi. Nah, coba buka Matius 7 ayat 26 dan 27. Matius 7 ayat 26 dan 27. Tadi ada Asima pakai mic, silakan baca. Matius 7 ayat 26 dan 27. Itulah yang dimaksud dengan akar atau fondasi dari sebuah bangunan. Ada yang udah ketemu? Silakan ambil mic-nya. Agak lama soalnya nyarinya. Ya. 26, 27. Matius 7. Matius 7 ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan fondasi dalam konteks ayat ini atau akar? Apa? Ya, orang-orang yang tidak berakar adalah orang-orang yang mendengar firman tapi masuk kiri keluar kanan. Tidak melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, saya sudah pernah kasih satu firman tentang berada di dalam kehendak Tuhan waktu itu. Saya lupa tahun kemarin kali ya. Nah, di situ saya memberikan sebuah perumpamaan atau sebuah cerita di Alkitab. Ada seorang muda datang ke Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apakah kamu sudah tahu hukum-hukum Musa? Saya tahu semua dan saya sudah lakukan. Oke, tinggal satu yang kamu lakukan. Jual hartamu, kasih ke orang miskin, ikut aku. Ketika si orang muda ini mendengar perkataan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia kabur. Dia mengerti firman Tuhan. Dia tahu hukum-hukum Musa. Tapi dia tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang suruh menjual hartanya dan ikut Tuhan, dia tidak mau. Karena dia masih terikat di dalam hal-hal yang bernilai sementara. Ya. Jadi di dalam perumpamaan atau golongan tanah yang kedua ini, kenapa dia tidak berakar? Karena dia hanya sebagai pendengar firman dan tidak melakukannya. Pertanyaannya, saudara ada di golongan ini enggak? Nah, supaya saya lebih kuat lagi, supaya saudara bisa ngecek indikatornya ya, coba pertanyakan. Saudara yang rajin ikut POWI, rajin datang ke gereja, hidup saudara berubah apa enggak? Saudara yang melayani di POWI ini, ya, hidupnya berubah apa tidak? Ayo, itu indikatornya. Kalau belum berubah, saudara ada dalam golongan 2 ini. Saya ambil contoh Asima. Asima sudah bisa mengampuni apa belum? Nah, kalau belum bisa mengampuni, Asima masih ada dalam golongan 2. Karena Asima sering mendengarkan firman, tapi dia tidak bisa mengampuni. Jadi firman itu tidak terwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari. Inilah orang yang masuk di dalam golongan 2, yaitu benih yang ditabur di tempat yang berbatu-batuan. Oke. Ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah jatuh di tengah semak berduri. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa penjelasan Yesus? Di dalam ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi yang pertama tadi mereka mendengar firman tidak mengerti. Yang kedua mereka mendengar firman tidak berakar. Yang ketiga yang jatuh di semak berduri mereka mendengar firman tidak berbuah. Oke? Jelas ya? Tidak berbuah. Pertanyaannya, kenapa tidak berbuah? Tuhan Yesus menjelaskan di sini,
Orang itu mendengarkan firman. Tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu menghimpit. Dia dengarkan firman. Mungkin dalam tahap ini dia mengerti nggak? Mengerti firman itu. Masalahnya tidak berbuah. Oke? Ya, tidak terwujud nyatakan di dalam hidup. Tidak menjadi berkat bagi orang lain melalui firman yang dia dengar setiap hari Minggu, setiap hari Jumat. Jadi orang ini kira-kira begini, orang yang melihat kehidupan ini kita itu harus kerja keras. Kalau enggak nanti bagaimana saya bisa menghidupi anak saya? Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya di tempat sekolah-sekolah yang terbaik? Oleh karena itu mulai anak saya umur 5 tahun saya harus kerja keras. Dan ternyata kerja keras dia berhasil. Dan dia punya banyak materi. Setelah itu dia merasa bahwa kekayaan ini membuat dia ada di comfort zone, zona nyaman. Nah, orang-orang yang berada di comfort zone inilah yang termasuk di dalam kategori ketiga. Dia mendengar firman, dia mengerti mungkin. Karena dia sudah berhasil di dalam hidupnya dan yang dia kejar itu hanya kekayaan karena kekhawatiran di masa yang akan datang. Nanti kalau saya sakit saya bagaimana berobatnya? Saya harus kerja keras sampai sekarang. Kalau anak-anak saya mau sekolah bagaimana? Bagaimana anak saya semua hidup, istri saya bisa hidup? Dia kejar itu kekayaan sampai ada di comfort zone dan dia tidak lagi mau membuat firman itu menjadi berkat bagi orang lain. Padahal dia kaya. Banyakkah orang seperti itu? Banyak. Nah, kalau saya mau tanya, kira-kira Sambo itu di mana? Saudara kan tahu kan kasus Sambo. Itu ada di mana? 1, 2, apa 3? Ada yang 3. Oh jadi dia, ya bisa juga ya. Jadi dia pikirkan semua, karir-karirnya semua, dia kejar semua. Tapi dia terlena. Tapi dia juga ngasih uang ke gereja. Ayo gimana tuh? Dia kasih juga persembahan ke gereja. Tapi motivasinya salah. Motivasi dia kasih ke gereja miliaran rupiah hanya untuk apa? Untuk menebus dosanya. Siapa tahu nanti kan saya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bisa di 3, bisa juga di 1. Ya. Nah, jadi saudara masuk yang mana? Ya. Dan orang-orang yang ada di zona 3 ini adalah orang-orang yang ada di comfort zone, ya. Dan pengenalan akan Tuhannya akan lemah gara-gara dia sudah terlalu nikmat di dalam kehidupannya. Saya baca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam Alkitab ketika dia ada di zona nyaman, dia lebih mengenal Allahnya daripada ketika dia terpuruk. Lebih banyak orang yang terpuruk yang mengenal Allahnya, betul gak? Coba kita melihat sekarang, ada nggak satu orang di antara kita, entah itu teman kita, saudara kita, teman kerja, tetangga kita, manusia yang ada di sekitar kita. Pernah nggak lihat ada satu orang yang sejak lahir sampai besar, dia itu nikmat terus ininya dan pengenalannya juga mantap sama Tuhan. Ada nggak? Saya belum pernah menemukan dalam kehidupan saya. Saya cari-cari, belum ada. Semuanya yang terpuruk, ada yang begini tiba-tiba dibikin kanker, jebret, baru dia bertobat. Dibikin miskin, baru dia bertobat. Rata-rata begitu, ya. Dan biasanya orang yang ada di golongan ini itu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Saudara ada di sini enggak? Lebih mementingkan keinginan saudara atau kebutuhan? Ya. Coba cek handphone. Nanti handphone keluar, iPhone 15 keluar, beli. Padahal kebutuhan kita enggak sampai seperti itu kan? Cukup Oppo, apa ya? Cukup Oppo kan, saudara kan cukup Oppo kan? Karena orang yang belum kawin gak perlu iPhone 15, cukup Oppo. Kenapa? Oppo paling bagus kameranya. Itu kan kameranya terus masuk TikTok, masuk ini, masuk itu kan. Jadi cukup Oppo. Ya, itu kebutuhan.
dan keinginan. Yakobus 1 ayat 14 katakan begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Orang yang ada di comfort zone dan yang mementingkan kepada keinginan daripada kebutuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan maut. Ya. Dan golongan ini ada juga orang yang tidak mau berkurban menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara mau berkurban kan untuk menjadi pengikut Kristus? Mau bayar harga enggak sebagai orang-orang Kristen militan? Kalau saudara tidak mau bayar harga, saudara ada di dalam golongan ini. Golongan ketiga. Karena Lukas 9 ayat 23 berkata begini. Katanya kepada mereka itu semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita harus berani bayar harga. Orang-orang yang ada di comfort zone tidak akan mau membayar harga. Orang-orang yang sudah menikmati kehidupan ini, sukses, tidak mau membayar harga. Ya, coba dengar kesaksiannya Ciputra almarhum, ya. Setelah krisis moneter, langsung hancur semua. Akhirnya dia bertobat, dia cuma kerjaannya berkhotbah di sana bersaksi. Dan sekarang terus Ayub juga sama. Semua tokoh, semua harus keluar dari comfort zone. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tanah yang baik. Dan apa hasilnya? Karena itu tanah itu baik, dia berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali, 60 kali, 30 kali. Lihat penjelasan Tuhan Yesus mengatakan demikian. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, 60, ada yang 30. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan hanya mendengar firman, tetapi orang-orang yang melakukan firman itu dalam hidup hari lepas hari. Dan dia mau membayar harga seperti rasul-rasulnya Yesus. Mereka semua sudah mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka mau membayar harga. Sekalipun mereka harus mati. Bahkan Petrus mengatakan, saya mati dibalik aja, disalib tapi dibalik. Karena Tuhan saya berdiri, saya dibalik. Sampai berani mengatakan begitu. Inilah sikap hati ketika dia mendengar firman. Ya, tanahnya menjadi hatinya adalah tanah yang subur. Ketika firman ditabur, dia akan tumbuh subur dan terus berbuah. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, nggak bisa nggak bisa diturunin ya. Nggak bisa. Yang pertama adalah orang ini golongan satu adalah mendengar tetapi tidak mengerti. Ya, yang pertama. Kenapa tidak mengerti? Karena motivasinya salah ketika dia mau mendengar firman Tuhan. Dimanapun dia mendengar firman Tuhan. Entah setiap pagi dia mau baca, jangan sampai sebuah kewajiban. Ya, tapi memang dia rindu untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, itu yang golongan pertama. Yang kedua, nggak bisa. Wah, hilang. Jadi yang pertama adalah mendengar, tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena motivasinya salah. Yang kedua, mendengar tapi tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena hanya sebagai pendengar dan bukan pelaku firman. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mendengar tapi tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena ada di comfort zone. Zona nyamannya dalam kehidupannya. Ya. Semua aja, keluarin semua, klik. Ya. Yang keempat. Dan yang keempat itu mendengar, mengerti,
berakar, dan berbuah. Berbuah berlipat kali ganda karena menjadi pendengar, perenung, dan pelaku dari firman Tuhan. Saudara ada di golongan berapa? 1, 2, 3, atau sudah 4? Orang yang sudah ada di golongan 4, orang ini melihat masalah bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah. Jadi ketika masalah itu datang, dia tetap memiliki sukacita. Karena dia mengerti apa rencana dan rancangan Tuhan melalui masalah yang sedang dia hadapi. Sama seperti Paulus. Paulus bisa tetap bersukacita dan menulis surat kepada jemaat di Filipi padahal dia ada di penjara. Seharusnya orangnya Filipi yang ngomong kepada Paulus, Paulus bersukacita ya? Enggak, ini orang yang ada di dalam penjara. Bukan orang yang berada di dalam comfort zone. Di dalam penjara dia bilang orang di luar penjara tetap bersukacita walaupun apapun masalahmu. Karena apa? Karena dia sudah mengerti. Dan dia sudah berakar. Dan dia sudah berbuah. Buah itu apa? Dari kehidupan dia. Sampai dia bisa menulis surat. Itu buahnya. Dan pernahkah Paulus berpikir bahwa surat-surat dia kepada semua jemaat itu akhirnya ini sekarang menjadi Alkitab? Pernah dia berpikir enggak? Enggak pernah. Paulus tidak pernah berpikir. Pokoknya dia hanya tulis-tulisnya semua. Kalau Paulus ngelihat ke atas itu atau dia bisa datang lagi, ternyata surat-surat saya jadi Alkitab, luar biasa ini. Tapi dia enggak pernah tahu. Ya. Jadi jelas ya, saudara ada di mana? Apakah di pinggir jalan? Apakah di tanah berbatu? Atau tanah yang berduri, yang ada semak duri? Atau di tanah yang subur? Coba saudara renungkan melalui firman ini. Jangan sampai saudara datang setiap hari Jumat, tapi hidup saudara tidak berubah. Jangan sampai saudara datang setiap hari Minggu, tapi hidup saudara tidak berubah. Yang betul, ketika saudara hidup datang ke gereja mendengar firman, saudara berubah dan perubahan itu terempartasi kepada orang-orang di sekitar saudara. Entah itu keluarga, entah itu teman kerja, entah itu tetangga, entah teman hangout. Saya tidak tahu. Tapi perubahan itu terempartasi. Itulah yang disebut dengan berbuah. Nggak perlu berbuahnya mengambil uang terus kasih sama orang, nggak perlu begitu. Buahnya banyak bentuk buah itu. Bagaimana orang bisa mengerti dan datang kepada Kristus karena melihat kehidupan saudara. Dan saudara yang sudah masuk golongan 4 akan berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat pada siang hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup ini, sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah Bapa. Oleh karenanya Bapa, pada siang hari ini kami memohon kepada Engkau supaya Roh Kudus mau membantu kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya mendengar. Kami mau mengerti, kami mau berakar firman itu dalam hidup kami dan bahkan kami ingin berbuah dalam kehidupan kami dan buah itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Entah orang-orang itu mendapat berkat materi ataupun orang-orang itu mendapat berkat rohani dan mereka melihat bahwa Kristus adalah Tuhan satu-satunya jalan keselamatan bagi semua umat manusia. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada siang hari ini juga kami mau berdoa syafaat, bersyukur atas penyertaan Engkau dalam kehidupan kami, waktu demi waktu. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang sudah melakukan tugasnya pada hari ini Tuhan, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan POWI ini. Tuhan memberkati mereka. Jangan biarkan mereka hanya melakukan pelayanan ini secara rutinitas. Tapi biarlah melalui pelayanan ini mereka berubah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga.
Kau yang memberikan terus hikmat kepada dia dalam memimpin MNC Group ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Hari Susanto yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin MNC Vision dan K-Vision. Serta semua jajaran BOD yang terlibat di dalam memanage perusahaan ini ya Bapak. Kiranya takut akan Kau terus Kau tanamkan di dalam hati mereka. Sehingga mereka mengerti apa rencana dan rancangan-Mu terhadap setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai direksi di tempat ini. Kami juga berdoa untuk Live Channel dan Pijar TV, kiranya Engkau memakai kedua televisi ini menjadi alat untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah semua orang-orang yang mendengar dapat diberkati melalui channel-channel ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus POWI, tanamkan hati untuk mereka tetap bersatu, tetap setia melakukan pelayanan ini. Dan biarlah itu semua karena kerinduan mereka untuk mau menyenangkan hati-Mu. Karena mereka mengenal Engkau dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mau dengan setia datang memberikan waktu mereka, tenaga mereka untuk melakukan pelayanan di persekutuan Oikumene Wisma Indovision ini Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap karyawan MNC Vision yang dalam keadaan kurang sehat. Baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Kau jamah mereka, sembuhkan mereka, dan biarlah juga mereka mengerti melalui semua ini Tuhan sedang beracara dalam kehidupan mereka. Kami berdoa khusus untuk bangsa Indonesia yang baru selesai melakukan pemilihan umum Tuhan. Dan masih ada beberapa waktu lagi sampai KPU menetapkan pemimpin baru di bangsa ini. Dan kami sudah melihat betapa situasi politik ini semakin memanas Tuhan. Jangan biarkan bangsa ini terpecah. Tapi biarlah Engkau mau menyentuh setiap hati pemimpin-pemimpin partai di bangsa ini Tuhan, untuk mereka semua mau merendahkan hati. Yang kalah mau menerima kekalahan, yang menang tetap tidak sombong tinggi hati, tetap mau merangkul semua partai untuk bergabung, untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini Tuhan. Jangan biarkan mereka mementingkan partainya masing-masing, golongannya masing-masing, kelompoknya masing-masing Tuhan. Tapi biarlah mereka mau bersatu hanya kepentingan rakyat Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, bangsa yang maju di tengah-tengah kehidupan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah semua doa kami Tuhan. Dan di atas semuanya janganlah kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang jadi. Ajar kami untuk mengerti jawaban dari setiap permohonan kami, bahwa yang terbaik adalah jawaban dari Engkau. Apapun jawaban itu ya Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami serahkan semua ibadah ini, doa-doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini
Mari sama-sama minggu depan kita kembali ibadah.